Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Rangga dari kelas 06 SMJP 007, ruang 538. Eh, saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Mengolah Kualitas Standar Internasional, tugas individu dari mata kuliah Manajemen Operasi yang diajar oleh Pak Eko Sudarso, STNM. pengertian pengertian dari standar kualitas internasional ini. Standar dapat diartikan sebagai kesepakatan yang telah didokumentasikan, yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Kualitas standar internasional adalah kualitas yang diterima dan diakui oleh banyak negara di dunia. Standar ini digunakan untuk menerapkan tingkat kualitas yang harus dipenuhi oleh suatu produk atau jasa agar diterima secara internasional. Standarisasi internasional dibentuk untuk berbagai teknologi yang mencakup berbagai bidang, antara lain bidang informasi, telekomunikasi, tekstil, pengemasan, distribusi barang, pembangkit energi dan pemanfaatannya, pembuatan kapal, perbankan, dan jasa keuangan, dan masih banyak lagi. Hal ini akan terus berkembang untuk kepentingan berbagai sektor kegiatan industri pada masa-masa yang akan datang. Perkembangan ini diperkirakan semakin pesat, antara lain karena kemajuan dalam perdagangan bebas di seluruh dunia, penetrasi teknologi antar sektor, sistem komunikasi di seluruh dunia, dan standar global untuk pengembangan teknologi, serta pembangunan di negara-negara berkembang. Standarisasi internasional adalah suatu kenyataan yang diperlukan di dalam suatu sektor industri tertentu bila mayoritas barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi suatu standar yang telah dikenal. Standar seperti ini perlu disusun dari kesepakatan-kesepakatan melalui konsensus dari semua pihak yang berperan dalam sektor tersebut, terutama dari pihak produsen, konsumen, dan seringkali juga pihak pemerintah. Mereka menyepakati berbagai spesifikasi dan kriteria untuk diaplikasikan secara konsisten dalam memilih dan mengklasifikasikan barang, sarana produk, dan persyaratan dari jasa yang ditawarkan. Jadi secara umum tujuan penyusunan standar internasional adalah untuk memfasilitasi perdagangan, pertukaran, dan alih teknologi melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produk pada tingkat harga yang layak, peningkatan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, dan pengurangan limbah, kesesuaian dan keandalan interoperasi yang lebih baik, dan berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik, dan penyederhanaan perancangan produk untuk peningkatan keandalan keagungan barang dan jasa, serta peningkatan efisiensi distribusi produk dan kemudahan pemeliharaannya. Harapannya pengguna atau konsumen lebih percaya pada barang dan jasa yang telah mendapatkan jaminan sesuai dengan standar internasional. Jaminan terhadap kesesuaian tersebut dapat diperoleh baik dari pernyataan penghasil barang maupun melalui pemeriksaan oleh lembaga independen. Tujuan dari kualitas standar internasional ini untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Dengan memenuhi persyaratan pelanggan, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mengelola kualitas standar internasional memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis mereka. Hal ini dapat meminimalkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan standar kualitas internasional seperti ISO atau Six Sigma menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan. Hal ini membuka peluang untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan reputasi mereka di pasar. Yang keempat, memperbaiki proses bisnis. Mengelola kualitas standar internasional memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses bisnis mereka. Hal ini membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan dan mengurangi risiko kesalahan dan kegagalan.
Yang terakhir, mengintegrasikan sistem manajemen. Mengelola kualitas standar internasional membantu perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai sistem manajemen seperti manajemen resiko, manajemen keamanan, dan manajemen lingkungan. Hal ini meningkatkan efisiensi dari keberlanjutan operasi bisnis. Selanjutnya, pihak yang mengelola organisasi internasional ini, yang pertama ada organisasi internasional sendiri, yang kedua komite teknis, yang ketiga lembaga sertifikasi, yang keempat perusahaan atau organisasi, yang kelima karyawan, yang keenam konsumen dan pelanggan. Di dalam kualitas standar internasional terdapat organisasi yang bernama ISO. ISO adalah The International Organization for Standardization, merupakan suatu organisasi internasional untuk menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. Tujuan utamanya adalah agar terciptanya peningkatan perdagangan antar negara di dunia. ISO salah satu organisasi penetap standar internasional dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. Setiap perusahaan yang bersaing secara global bisa diukur kredibilitasnya dengan standar ISO ini. Organisasi ISO merupakan pihak yang berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, lalu membuat berjalan dengan baik. Organisasi ISO akan memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai macam hal, bisa dari produk, sistem dan pelayanan untuk bisa memastikan kualitas, efisiensi dan keamanannya. Jadi perusahaan ataupun brand yang sudah memiliki sertifikat ISO bisa berpeluang untuk persaingan di pasar global karena sudah memiliki jaminan kualitas produk baik jasa ataupun barang dari ISO, sehingga memiliki kredibilitas di mata konsumen. Manfaat ISO bagi perusahaan yang pertama adalah kredibilitas perusahaan. Pada aktivitas perusahaan yang sudah menetapkan ISO dipastikan sudah memenuhi standar masyarakat dapat mengetahui standar tersebut. Jadi ada kepercayaan dari konsumen yang dibangun oleh standarisasi internasional ini. Standarisasi internasional yang sudah tercantum di ISO menitik beratkan pada konsumen bisnis. Contohnya konsumen bisa semakin percaya bahwa kepentingannya diutamakan. Konsumen pun tidak hanya mengharapkan uangnya tetapi juga kepuasan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, jaminan kualitas standar internasional. Sebelum perusahaan mendapatkan sertifikat ISO, ada sebuah proses uji yang disebut siklus PDCA. Siklus tersebut diterapkan pada semua bidang usaha dengan melakukan proses identifikasi, eksekusi, dan analisis upaya sesuai dengan mutu standar internasional. ISO membawa pengaruh untuk perusahaan dan memberikan tanda bila ada kinerja di perusahaan menurun ataupun adanya kegagalan pada produk yang akan dibuat. Perusahaan bisa melakukan upaya untuk antisipasi langsung. Cara ini bisa membuat perusahaan menghemat anggaran yang sebelumnya terjadi kerugian karena produk gagal. Yang ketiga, kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ataupun kepuasan konsumen menjadi salah satu kekuatan untuk perusahaan dan sangat penting. Karena dengan adanya kepercayaan dan kepuasan itu akan membuat mereka menjadi pelanggan setia dan bisa jadi dari konsumen yang merasa puas, inilah kita mendapatkan konsumen baru. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja karyawan. Pada prinsip manajemen mutu, semua yang ada pada standarisasi ini bisa ditetapkan supaya bisa dilaksanakan ke seluruh karyawan. Hal ini bisa memotivasi karyawan supaya bisa menjaga kualitas, efisiensi, dan produktivitas untuk mereka sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Yang terakhir, branding perusahaan. ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikannya. Keuntungannya yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan yaitu sertifikat ISO meningkatkan image dan brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik di mata dunia. Manfaat ISO bagi konsumen, yang pertama produk berkualitas. Dengan adanya standar dan prosedur yang ditetapkan oleh ISO, produk yang diproduksi oleh perusahaan yang telah bersertifikasi ISO dijamin mengikuti standar kualitas yang tinggi, sehingga konsumen dapat yakin akan kualitas produk tersebut.
Kedua, keamanan produk. ISO juga menetapkan standar keamanan untuk produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersertifikasi. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan tidak membahayakan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Organisasi yang mengatur dan memberikan sertifikasi ISO juga akan melakukan audit secara berkala pada perusahaan untuk memastikan bahwa mereka terus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penipuan terhadap produk yang mereka beli. Yang keempat, kemudahan dalam membandingkan produk. Dengan adanya standar yang sama, konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk dan berbagai perusahaan yang telah bersertifikasi ISO. Hal ini akan memberikan informasi yang lebih lengkap dan transparan bagi konsumen dalam memilih produk yang diinginkan. Yang kelima, kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi. Perusahaan yang bersertifikat ISO juga diharuskan memenuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku di negaranya. Hal ini akan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli diproduksi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan ISO pada perusahaan yang pertama, meningkatkan efisiensi kegiatan, yang kedua meningkatkan daya saing, yang ketiga meningkatkan citra perusahaan, yang keempat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, yang kelima mengurangi risiko usaha, yang keenam meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, yang ketujuh memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mitra atau pemodal. Dari presentasi yang saya bawakan tentang mengelola standar kualitas internasional, dapat disimpulkan dari bahwa pembahasan mengelola kualitas standar internasional sangatlah penting bagi perusahaan yang ingin bersaing di pasar global. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui pengelolaan kualitas standar internasional adalah yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis internasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Yang keempat, meningkatkan daya saing produk di pasar global. Yang kelima, meminimalisir biaya dan risiko atas pelanggaran standar kualitas internasional. Untuk mencapai standar kualitas internasional, perusahaan dapat mengadopsi berbagai standar kualitas seperti ISO, GMP, HACCP, dan lain-lain. Namun, tahapan awal yang paling penting adalah memahami persyaratan standar tersebut dan menentukan strategi implementasi standar kualitas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses produksi dan layanan, serta melakukan peningkatan berkelanjutan pada seluruh aspek bisnis. Dengan demikian, pengelolaan kualitas standar internasional dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan operasional bisnisnya, meningkatkan daya saing, dan membawa keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan pelanggannya. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.